Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel saya ini. Pada kali ini kita akan latihan prediksi soal P3K ya, yang biasanya muncul pada seleksi tahun-tahun kemarin. Lengkap dengan pembahasan, dan juga ini part yang kelima atau bagian yang kelima ya. Langsung saja. Soal pertama, dalam pekerjaan Anda sebagai bagian dari tim evaluasi proyek, ditemukan bahwa salah satu subkontraktor memberikan laporan palsu terkait penggunaan dana. Tim lain mengusulkan untuk mengabaikan masalah ini agar proyek tetap berjalan sesuai jadwal. Bagaimana Anda menanggapi situasi tersebut? A. Melaporkan temuan tersebut kepada atasan dan meminta evaluasi ulang meskipun berpotensi menunda proyek. B. Mengabaikan masalah tersebut demi menjaga kelancaran proyek dengan harapan akan diperbaiki di masa depan. C. Membahas temuan ini dalam rapat rutin untuk mendapatkan konsensus sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. D. Memberikan catatan pada laporan final proyek tanpa melibatkan tindakan lebih lanjut. Jawaban yang paling tepat adalah A. Melaporkan temuan tersebut kepada atasan dan meminta evaluasi ulang meskipun berpotensi menunda proyek. Pembahasannya yaitu, jawaban ini menunjukkan sikap integritas dan profesionalisme. Laporan palsu terkait keuangan merupakan pelanggaran serius dan tidak boleh diabaikan demi kepentingan jadwal proyek. Melaporkan kepada atasan merupakan bentuk tanggung jawab dan tindakan preventif untuk menghindari masalah yang lebih besar di masa depan. Soal selanjutnya, Anda adalah seorang kepala unit yang bertanggung jawab atas laporan tahunan saat ini akan diserahkan. Anda mendapati adanya manipulasi data yang dilakukan oleh tim untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik. Apa langkah Anda? A. Mengembalikan laporan kepada tim untuk diperbaiki dengan catatan bahwa integritas harus dijaga. B. Membiarkan laporan tetap diserahkan karena data tersebut tidak mempengaruhi hasil besar organisasi. C. Menyusun ulang laporan tersebut sendiri agar lebih sesuai dengan fakta, lalu menyerahkan tanpa menyebutkan masalah tim. D. Membicarakan manipulasi tersebut kepada atasan langsung untuk mendapatkan panduan lebih lanjut. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengembalikan laporan kepada tim untuk diperbaiki dengan catatan bahwa integritas harus dijaga. Pembahasannya yaitu, kepemimpinan yang baik menuntut transparansi dan kejujuran. Dengan mengembalikan laporan ke tim, Anda memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan mengedukasi tim tentang pentingnya integritas. Ini adalah solusi yang mendidik sekaligus menjaga kepercayaan. Soal selanjutnya, nomor 3. Anda sedang mengelola proyek bersama tim lintas departemen. Dalam perjalanan proyek, salah satu anggota tim sering tidak mematuhi jadwal rapat dan tugas yang sudah disepakati. Apa langkah Anda? A. Mengingatkan anggota tim tersebut secara pribadi agar ia dapat memperbaiki perilakunya. B. Membiarkan kondisi ini karena tidak ingin mempengaruhi hubungan antar departemen. C. Melaporkan situasi ini kepada pimpinan proyek agar ia diberikan teguran formal. D. Memberikan laporan kinerja kepada tim dengan menyatakan kontribusi masing-masing secara terbuka. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengingatkan anggota tim tersebut secara pribadi agar ia dapat memperbaiki perilakunya. Pembahasannya yaitu, pendekatan ini mencerminkan kepemimpinan yang bijak dan empatik. Menegur secara pribadi, menghindari konflik terbuka, dan menjaga hubungan kerja. Sambil tetap menegaskan pentingnya disiplin dan tanggung jawab dalam tim. Jika cara ini gagal, barulah dapat dipertimbangkan tindakan formal. Soal selanjutnya. Nomor 4. Dalam rapat anggaran, Anda mengetahui bahwa seorang kolega mengusulkan anggaran tambahan yang sebenarnya tidak relevan, tetapi dimaksudkan untuk kepentingan pribadi. Bagaimana Anda bersikap?
A. Memprotes usulan tersebut secara langsung di rapat agar semua pihak memahami masalahnya. B. Mengabaikan karena merasa hal ini bukan tanggung jawab Anda secara langsung. C. Melaporkan tindakan tersebut ke pimpinan yang berwenang setelah rapat usai. D. Memberikan catatan pada laporan akhir tanpa menyebutkan nama kolega secara langsung. Jawaban yang paling tepat adalah C. Melaporkan tindakan tersebut ke pimpinan yang berwenang setelah rapat usai. Pembahasannya yaitu melaporkan secara langsung kepada pimpinan yang berwenang setelah rapat menunjukkan sikap profesional, etis, dan menjaga suasana rapat tetap kondusif. Memprotes secara langsung A. Bisa menimbulkan konflik terbuka. Mengabaikan B. Tidak menunjukkan integritas. Memberikan catatan tanpa menyebutkan pelaku D. Kurang efektif. Soal nomor 5. Anda adalah anggota program loyalitas maskapai penerbangan A yang memberikan poin dan keuntungan tambahan untuk perjalanan Anda. Namun harga tiket maskapai B untuk rute yang sama jauh lebih murah. Meskipun tidak menawarkan manfaat tambahan, perusahaan Anda memberikan kebebasan untuk memilih maskapai selama memenuhi anggaran. Apa langkah Anda? A. Tetap memilih maskapai A karena Anda sudah menjadi anggota program loyalitas dan ingin memanfaatkan poin. B. Memilih maskapai B karena harganya lebih murah, sehingga lebih hemat untuk perusahaan. C. Memilih maskapai B tetapi mencatat bahwa keputusan ini akan mengurangi kesempatan untuk memanfaatkan program loyalitas di maskapai A. D. Meminta atasan untuk memutuskan maskapai mana yang lebih baik untuk perusahaan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Memilih maskapai B karena harganya lebih murah, sehingga lebih hemat untuk perusahaan. Pembahasannya itu B adalah pilihan efisien untuk menunjukkan kepedulian terhadap anggaran perusahaan. C adalah langkah yang bertanggung jawab karena mencatat konsekuensi dan tetap memilih opsi hemat. A. Menunjukkan kepentingan pribadi. D. Bisa diterima tapi terkesan tidak mandiri. Soal selanjutnya, nomor 6. Saat mengoperasikan sistem informasi, operator layanan operasional menemukan bug dalam perangkat lunak yang digunakan. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Melanjutkan pekerjaan tanpa menggunakan fitur yang bermasalah. B. Melaporkan bug kepada tim IT atau supervisor untuk ditindaklanjuti. C. Menghentikan semua tugas operasional hingga bug diperbaiki. D. Mencari perangkat lunak alternatif tanpa memberitahu supervisor. E. Membiarkan bug dan fokus pada tugas lain. Jawaban yang paling tepat adalah B. Melaporkan bug kepada tim IT atau supervisor untuk ditindaklanjuti. Pembahasannya yaitu operator harus melaporkan bug kepada tim IT atau supervisor untuk memastikan masalah dapat segera diatasi tanpa mengganggu kelancaran operasional. Soal nomor 7. Di Dinas Tenaga Kerja, operator menerima 5 unit kursi rapat. Semua sesuai dan baik. Apa langkah selanjutnya? A. Distribusi langsung ke ruang rapat. B. Serahkan ke bagian umum tanpa laporan. C. Catat dan tanda tangan dokumen serah terima. D. Minta pengguna mengisi berita acara sendiri. E. Simpan di ruang kepala dinas. Jawaban yang paling tepat adalah C. Catat dan tanda-tangani dokumen serah terima. Pembahasannya yaitu pencatatan dan dokumentasi serah terima adalah prosedur yang harus dilakukan setiap ada penerimaan barang. Ini penting untuk audit dan pertanggungjawaban aset. Soal selanjutnya. Soal nomor 8. Seorang operator layanan operasional diminta mengelola dokumen harian untuk layanan publik yang melibatkan data pengguna. Data ini harus diimport ke dalam sistem baru yang diimplementasikan. Apa yang harus dilakukan operator untuk memastikan akurasi data? A. Memasukkan semua data tanpa verifikasi karena waktu terbatas. B. Melakukan pemeriksaan manual terhadap setiap dokumen sebelum mengimport ke sistem. C. Menyerahkan semua dokumen ke supervisor untuk diproses lebih lanjut. D.
menginput sebagian data dan menyimpan sisanya untuk hari berikutnya. Meminta pengguna untuk melakukan input data sendiri tanpa pengawasan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Melakukan pemeriksaan manual terhadap setiap dokumen sebelum menginput ke sistem. Pembahasannya yaitu pemeriksaan manual sebelum menginput data ke sistem adalah langkah yang tepat untuk memastikan akurasi. Operator bertanggung jawab atas kualitas data yang diinput ke sistem. Soal selanjutnya, nomor 9. Seorang operator layanan operasional menerima tugas mendokumentasikan jumlah layanan telah diselesaikan dalam sehari. Apa yang seharusnya dilakukan untuk memastikan pencatatan akurat dan terorganisir? A. Membuat catatan manual tanpa format standar. B. Menggunakan template yang disediakan untuk pencatatan data harian. C. Menyimpan data tanpa mencatat detail waktu penyelesaian. D. Hanya mencatat layanan yang memerlukan dokumen fisik. E. Membuat catatan berdasarkan asumsi tanpa memverifikasi layanan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menggunakan template yang disediakan untuk pencatatan data harian. Pembahasannya yaitu menggunakan template pencatatan yang disediakan memastikan data terorganisir dan mempermudah laporan. Soal selanjutnya, nomor 10. Saat terjadi perubahan prosedur layanan, sebagaimana seharusnya operator layanan operasional menyesuaikan diri. A. Melanjutkan tugas dengan prosedur lama hingga ada pemberitahuan resmi. B. Segera mempelajari perubahan prosedur dan menerapkan dalam pekerjaan. C. Menunggu supervisor memberi arahan tanpa inisiatif. D. Memastikan semua dokumen terkait perubahan disimpan tetapi tidak dibaca. E. Menanyakan kepada rekan kerja apakah perubahan ini relevan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Segera mempelajari perubahan prosedur dan menerapkannya dalam pekerjaan. Pembahasannya yaitu operator harus segera mempelajari dan menerapkan prosedur baru untuk memastikan layanan operasional tetap sesuai standar. Nah, demikian itu tadi adalah 10 soal P3K teknis ya yang sering muncul di seleksi P3K. Saya doakan semoga kalian lulus dalam seleksi P3K pada tahun ini. Untuk soal selanjutnya dapat dilihat di channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.